Assalamualaikum, saya Fitri Farida. Saat ini saya terhubung dengan Virgi sebagai pemain salah satu game online yang akan membagikan pengalamannya. Nah, tanpa berlama lagi, mari kita mulai. Menurut Irma Mustika, pada tahun 2017 saat ini di Indonesia ada sekitar 6 juta atau sekitar 40% remaja menyatakan kecanduan game online. 6 juta diantaranya yaitu ada 64,45% remaja laki-laki dan 47,85% remaja perempuan. Nah, menurut pendapat Virgi, bagaimana nih dengan data tersebut? Saya setuju karena rasanya saya pun termasuk dari 64,45% tersebut. Saya sendiri awalnya bermain game online sebagai rest area selama bertugas, dan sayangnya, game yang saya mainkan itu memerlukan sekitar 2-3 jam untuk selesai dan 1-3 kali sehari saya bermain. Benar sekali. Nah, itu adalah salah satu tanda kecanduan game online. Nah, ada beberapa kasus yang terjadi pada remaja seperti meninggalnya remaja yang terjadi di Kabupaten Buton. Ada juga yang menghabiskan uang orang tuanya hingga ratusan juta, bahkan ada yang terkena gangguan mental. Wah, parah banget sih. Udah akut itu. Bahaya juga ya kalau kecanduan. Memang parah banget. Nah, sebelum kita lanjut, ada rekan saya Aisyah yang akan menyampaikan sesuatu. Silakan. Oke, di sini aku bakal jelasin nih apa aja sih peran orang tua terhadap anaknya yang perlu diterapkan agar tidak kecanduan game online, juga menurut unsur psikologinya. Oh iya, sebelum aku sebutin apa aja nih, ternyata peran orang tua itu juga telah diatur loh di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Terutama pada pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, serta menumbuh kembangkan kemampuan minat dan bakatnya. Nah, setiap orang tua ini memiliki peran. Peran yang pertama adalah mendampingi, yang kedua memberi motivasi, yang ketiga mengawasi, yang keempat memberi kesempatan, yang kelima menjalin komunikasi, dan yang keenam adalah mengarahkan. Nah, dari keenam peran orang tua ini akan berpengaruh besar pada anak bagaimana cara mereka berkembang atau perubahan ke arah kematangan pada aspek mental yang akan dialami oleh anaknya itu sendiri. Nah, tahap perkembangan ini meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek perkembangan kognitif, ataupun kemampuan berpikir, berbahasa, membaca, dan menulis. Yang kedua adalah aspek perkembangan afektif atau kondisi emosional dan kemampuan penyesuaian diri dalam bersosialisasi. Dan yang ketiga adalah tahap aspek perkembangan psikomotorik atau kondisi perubahan aktivitas fisik seorang anak. Seperti itu. Nah, tadi rekan saya Aisyah itu menyampaikan beberapa peran orang tua. Nah, kalau dari orang tua Virgi sendiri nih, bagaimana tanggapannya terhadap game? Yang pastinya melarang ya, apalagi melihat saya selalu bermain game. Terkadang saya diajak mengerjakan sesuatu oleh orang tua saya. Iya. Memang peran orang tua itu sangat penting ya untuk mengarahkan anaknya. Nah, kalau dari sekolah sendiri, apa Virgi pernah bermain game online? Jika pernah, apa mengganggu pembelajaran kah atau mengganggu fokus Virgi dalam belajar kah? Pernah, kadang saya kurang fokus belajar. Bahkan saya pernah sekali bolos karena ya tanggung gitu gamenya belum selesai. Aduh, itu gurunya gimana tuh? Ya marah lah. Begitu datang pun langsung dihukum. Udah parah sih itu. Nah, sekarang ada rekan saya Dipa yang akan menyampaikan sesuatu. Silakan. Adapun peran guru dalam pendidikan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang di dalamnya itu memuat dan menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi kualifikasi lain yang disyaratkan satuan pendidikan tempatnya bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ada peran guru dalam pembelajaran. Menurut Trusman, peran guru dalam pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah demonstrator. Guru hendaknya menguasai bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan dan dikembangkan. Yang kedua adalah pengelolaan kelas atau learning manager. Dan yang ketiga ada 2, yaitu sebagai mediator dan fasilitator. Guru sebagai mediator ini guru sebagai media pembelajaran, dan guru sebagai fasilitator di sini guru sebagai salah satu sumber belajar yang sekiranya dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Dan yang terakhir adalah evaluator. Di sini guru hendaknya melakukan penilaian atas suatu pembelajaran yang mana berguna untuk mengetahui apakah tujuan dari pembelajaran tersebut sudah tercapai atau belum. Dari penyampaian Dipa tadi, apa Vicky setuju? Setuju banget. Yang saya rasakan selama pembelajaran pun, guru selalu mengawasi dan di saat istirahat kami tidak diberi kesempatan untuk bermain handphone, melainkan berdiskusi. Bagus juga tuh dengan cara itu. Nah, oleh karena itu, setelah ini kami akan melakukan survei ke beberapa remaja usia 12-20 tahun dengan tujuan memberikan masukan kepada orang tua dan guru, tindakan apa sih yang harus dilakukan terhadap siswa kecanduan game online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.